RFM 94 Mojokerto. Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Oke, sobat RFM, sekarang kita sudah ada di OTW, obrolan tentang wanita. Seperti dari pagi tadi sudah saya bilang ya, bahwa pagi hari ini kita ngobrol kembali bersama dengan teman-teman dari Stikes dan Akper Bina Sehat PPNI setelah beberapa waktu yang lalu sempat libur ya. Alhamdulillah sekarang ketemu lagi, sehat-sehat, seger-seger, tapi tetap saya yang paling seger du dewe ya. Oke, kita pagi hari ini ngobrol tentang masa pubertas yang dialami sama anak Sobat R. Wah, pas banget ini ya. Kayaknya ngomongin saya banget gitu loh kan. Saya ini masih remaja dan masuki masa pubertas loh Sobat R. Kalau nggak percaya coba live streaming samain, mesti kaget ya. Langsung aja klik di www.rfm94.com. Pasti yang lagi streaming pubertas tapi boros gitu mukanya. Oke, saya sapa aja tamu-tamu saya pagi hari ini ya. Oke, bisa dipegang mikrofonnya Ibu Bu Nur ya, nanti gantian satu-satu. Ya, ini ini baru loh Bu, ini Bu. Bukan mic-nya yang baru tapi tutupnya ini. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini kayaknya dari sekian wajah yang ada, yang sebelah saya ini baru kesini ya. Iya. Mbak Elis. Iya. Mbak Elis apa Bu Elis ya? Oh, Bu Elis saja ya. Soalnya 11-12 sama saya kayaknya masih muda. Masih muda sekali ya. Oh gitu ya. Oke, Bu Elis, selamat datang di RFM ya. Nggih, semoga kerasan di sini ya. Oke, berikutnya Bu Ratna. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi juga Mbak. Kabarnya sehat? Alhamdulillah Sehat ya Bu ya, seger banget ijo-ijo. Itu ya, ijo-ijo. Sehat loh, sampai ada buah-buahnya itu buah apa itu? Anggur Anggur. ya. Anggur warna hijau. Oke. Saya semir tadi Mbak. Oh gitu ya. Nggih. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dalam kondisi sehat ya Bu Ratna ya. Di sebelahnya lagi ini Ibu Nur yang saya sudah istilahnya ingat di luar kepala gitu ya. Dari berapa tahun yang lalu ketemu terus ya Bu ya. Nggih. Kabarnya sehat Bu Nur? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Sehat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, kita pagi hari ini ngobrolin soal pubertas. Iya. Betul ya? Betul. Ini saya pengen tahu juga yang disebut pubertas itu sebenarnya kayak gimana sih Bu? Kok kadang-kadang yang bilang pubertas kedua ada yang kayak gitu. Tapi kita khusus di sini. Iya. Kalau saya masih jauh sama pubertas kedua, gitu itu ya? kan buat yang usianya berapa? Sama Mbak. Usia saya juga 17. Oh gitu ya Bu ya. Orang Jawa bilang pitulas. Cuman Ponjule. bedanya pitulas pindu. Oh. Untune telas pipine kendu. Saya nggak kendo Bu, masih cabi nih. Oke, tapi kita di sini adalah ngomongin soal pubertas anak ya. Iya, Di sini bisa dijelaskan Bu, pubertas apa sih pubertas itu? Ya. Begini mungkin bisa membantu untuk mengurai masalah pubertas. Sebenarnya pubertas ini berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya katanya adalah usia menuju kedewasaan. Nah, dari usia menuju kedewasaan ini sebenarnya yang paling penting adalah di dalam pubertas ya, perubahan fisik. Nah, sedangkan perilakunya nanti mengikuti dari perubahan fisik itu sendiri ya. Oke. Usia berapa sih Bu pubertas ini? Dibilang masuk masa pubertas kayak gitu. Iya. Usia berapa Ibu? Lanjut ke Bu Ratna mungkin. Oh monggo silakan Bu Ratna. Baik, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nur, bahwa sebetulnya pubertas itu kalau dilihat dari segi fisik memang terjadi suatu perubahan, begitu Mbak ya. Perubahan mulai dari yang dulunya belum matang menjadi menuju kedewasaan gitu ya. Kalau secara fisik kita katakan di sini adalah sebagai perubahan dari hormon-hormon tertentu dan perubahan pada sistem reproduksinya. Seperti itu. Nah, kapan dimulai gitu? Ya, ternyata ini kapan dimulai? Perempuan sama laki-laki agak ada Perbedaan. Demikian. Kalau wanita itu bisa dimulai usia 10 sampai 14 tahun. Kalau laki-laki 11 sampai 15 tahun. Jadi lebih dulu ini ya, cewek ya. Lebih dulu cewek. Namun Mbak, di dalam perkembangan selanjutnya, mungkin nanti yang akan kita bahas selanjutnya yaitu ada pubertas yang
lebih awal. Demikian itu nanti akan kita bahas setelah ini barangkali ya. Iya. Dan jadi lebih awal kenapa nih istilahnya nggak antara usia 10 atau 11 gitu ya, tapi DCE istilahnya. DCE. Jadi bisa umur 8 atau 9 tahun gitu sudah mengawali masa pubertas. Demikian. Iya. Jadi seperti itu ya, dimulai usia antara 10. Iya. Jadi 14. intinya ada perubahan dari proses reproduksinya sendiri dan hormon-hormon tertentu, sehingga anak yang awalnya belum mens misalnya sekarang bisa mens. Nah, itu adalah perubahan-perubahan pada hormon tertentu. Itu namanya pubertas gitu. Kalau dari fisiknya, tapi yang dikatakan Bu Nur tadi yang lebih penting adalah bagaimana cara mensikapi gitu kan? Mensikapi adanya datangnya pubertas tersebut. Sebagai orang tua bagaimana kadang-kadang kita itu kadang ada perasaan sungkan tayo apa isin gitu loh ya sama anak itu mau jelasin. Akhirnya wis engko lak roro dhewe aku biyen ya kayak gitu. Nah, itu seperti apa sebagai orang tua kita harus paham ketika anak memasuki pubertas yang kita lakukan waktu mendampingi gitu. Silakan Bu Elis. Iya. Mungkin dari pubertas ini kan tanda, karena tadi dijelaskan di Bu Nur ada perubahan fisik yang sebenarnya perubahan ini sangat cepat. Jadi dibandingkan dengan perubahan-perubahan lainnya yang mungkin di awal itu mungkin masih hanya berubah tingginya saja, berat badannya. Kadang suaranya sedikit, kalau cowok ya. itu mulai Kalau ngebas kan gitu ya. Suaranya ngebas, dadanya mulai bidang, kemudian mungkin juga ada yang mungkin timbul bau badan, kadang kan gitu juga ya. Nah, sudah ini mulai kayak gitu ya. karena hormon itu tadi yang seperti yang dijelaskan Bu Ratna. Jadi ada banyak perubahan hormon di masa pubertas ini. Di remaja yang perempuan juga demikian. Yang awalnya mungkin payudaranya kecil, mulai tumbuh, kemudian pinggulnya yang biasanya lurus, mulai sekarang sudah mulai sudah kayak apa Bu, kayak gitar. Gitar apa Bu? Oh, gitar Spanyol, gitar sencil dia cerkicir gitu ya. Oh gitu ya. Nah, ini kadang kan juga karena perubahan-perubahan inilah yang membuat remaja ini, aduh saya ini kok sekarang begini ya. Nah, ini yang kadang membuat kadang ada yang malu teman gitu saya ya. kok masih seperti ini, saya sudah berubah. Nah, ini yang kadang harus oleh orang tua ini harus dilihat bagaimana perasaannya, itu yang harus dijelaskan seperti itu. Jadi sebagai orang tua di sini peranan kita mendampingi anak ketika masa pubertas lebih bagaimana? Lebih dekat begitu atau gimana nih Bu? Iya. Ini ya. Ini pengalaman. Pengalaman maksudnya pernah baca buku. Terus dari buku saya cocokkan dengan anak saya sendiri. Ternyata cocok gitu ya. Sama Allah itu dikaruniai 2 putra, perempuan nomor 1, yang laki-laki nomor 2. Jadi udah ini ya. Yang sesuai teori itu, yang sesuai teori itu laki-laki. Oh gitu. Yang perempuan enggak ya Bu ya? Kalau yang perempuan tuh lempeng-lempeng aja. Misalkan dia itu misalkan perubahan dari fisik tadi, misalkan tadi sudah dibicarakan sama Bu Elis ya. Kalau dari perilaku, itu kan cenderung dia itu mengelompok dengan temannya, gitu kan. Terus menyelesaikan sesuatu itu saya sudah besar, saya bisa sendiri. Gitu. Nah ini yang pada tiap anak itu akan berbeda. Contoh, dia selalu mengelompok pada teman sebayanya. Padahal kita sebagai orang tua, guru itu kan harusnya lebih guru orang tua kan sudah mengalami itu gitu ya. Kalau orang guru itu adalah pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Nah, sebenarnya orang tua itu jangan keminter maksudnya. Itu hanya karena lebih dulu usianya gitu aja. Lebih dulu lahir gitu. Ya. Nah, harusnya dengan cara sharing. Jadi kayak teman begitu ya. Begitu. Nah, cuman anak mudanya yang berteman kok sama orang tua. Ya, kadang terlihat jadinya orang tua mungkin menempatkan diri sebagai teman, itu juga enggak boleh memaksa, enggak boleh frontal. Jadi buat dia itu membutuhkan kita. Nah, pada saat dia membutuhkan kita juga jangan seperti guru yang serba mendikte gitu ya. Itu guru zaman dulu paling ya. Karena guru zaman sekarang lebih ini ya, istilahnya lebih dekat. Gitu, ya. Kayak friend lah pokoknya, ya, friend. Intinya gitu seperti ya. itu.
Ya, mungkin saya bisa menambahkan. Jadi kalau di sini kita bahas adalah peran orang tua, mungkin kunci utamanya adalah komunikasi, Mbak. Komunikasi dengan anak begitu ya. Dan ini tidak bisa serta-merta mendadak pada saat pubertas, Mbak. Gitu. Jadi harus kita mengawalinya sejak mereka sudah mulai berjalan, sudah mampu bicara, itu kita harus sudah mengawali untuk berkawan dengan dia gitu. Supaya tidak ada rasa canggung, rasa malu, rasa dising tuwek, dising enom, kan seperti itu ya biasanya. Maka ini kuncinya adalah kita awali dari sejak awal. Mereka sudah mulai bicara, berjalan, itu harus kita mengawali. Nah, bagaimana perannya di saat dia mengalami masa pubertas? Maka kunci utamanya adalah komunikasi. Itu. Jadi komunikasi dengan anak. Dan ini kita awali pada saat mereka misalnya belum mens, itu kita ajarkan bagaimana sih cara pakai pembalut, supaya tidak terbalik itu bagaimana kayaknya gitu ya. Biasanya ada terbalik. Kalau enggak ada yang ngajari bisa terbalik gitu. Lemnya betul gitu ya. Betul. Memang itu pengalaman yang ini. Iya betul. Dan kadang-kadang ada yang diawali dengan tumbuhnya rambut pubis, rambut kemaluan itu lebih awal daripada menstruasinya, demikian. Sehingga kalau pemakaian pembalutnya itu terbalik itu kan membuat rasa sakit dan itu bikin mereka agak stres, canggung di masa bulan depan menghadapi trauma betul, begitu ya. mens yang kedua. Nah, ini kuncinya adalah komunikasi. Bagaimana kita bisa menyatakan ini benar, ini baik kalau komunikasinya enggak jalan. Enggak ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita benar tadi apa yang disampaikan Bu Lo sebagai kawan. Sebagai kawan. Artinya sebagai kawan juga harus mengingat anak ini usia berapa sih, gitu. Coba bayangkan kalau kita anaknya laki-laki, kita ibu ya, masa pubertasnya adalah 11 tadi antara usia 11 sampai 15 diawali dengan mimpi basah. Nah, bagaimana kita bisa anak ini loh ada mimpi basah tadi malam. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita enggak familiar dengan dia gitu. Bisa ada rasa takut, bisa ada rasa stres dan lain sebagainya. Itu Mbak harus kemudian harus ada kontrolnya. Karena di masa-masa ini adalah anak merasa tadi lebih merasa pinter gitu ya, cari-cari sendiri di luar rumah. Ini berarti kalau tadi secara fisik seperti itu ya, ini lebih ke masalah psikisnya ya. Dia cari-cari di luar rumah. Ya opo sih aku kok dadi ngene, perubahanku kok seperti ini. Maka saya harus cari-cari di luar. Nah, ini fungsi kontrolnya harus jalan. Orang tua, kamu kemana? Kenali temannya. Temanmu itu di mana sih? Bergaul sama siapa aja gitu ya. Nomor HP-nya berapa? Mama bisa tahu enggak gitu. Boleh enggak? Dan kepo nih mama. Gitu nanti berteman juga dengan teman-teman dia gitu ya. Jadi harus berteman. Kemudian ada rasa terbuka dan empati. Jadi artinya kita terbuka saja. Ini loh, mama dulu juga pernah kayak gitu. Nanti aja, karena ada anak-anak yang stres menghadapi itu. Ini adalah normal, semuanya mengalami seperti ini. Normal. Justru kalau kamu tidak menstruasi atau tidak mimpi basah itu yang tidak normal. Kan seperti itu. Nah, ini harus terbuka dinyatakan kepada dia, harus empati. Ma, aku tadi kebanjiran misalnya kayak gitu ya, pulang sekolah. Tidak apa-apa, mama dulu jauh lebih dari itu karena nggak ada pembalut yang sebagus saat ini. Kan gitu, harus disampaikan itu. Dulu cuma satu pilihan ya. Betul. Kalau sekarang malah banyak ada yang pilihan diikat-ikat ya. gitu ya. Nah, gitu. Kemudian kita harus siapkan mental dan emosinya. Kita siapkan itu karena anak-anak perempuan yang sudah menstruasi apalagi pernah tembus ya, kalau kita bilang itu malunya setengah mati. Sulit dihapus dari otak dia itu. Apalagi kalau sekolah ya, masih ingat zaman-zaman sekolah dulu pasti aduh aku gini terus sekolah nanti ditutupin pakai tasnya pulang kayak gitu ya. Sampai stres anak sampai rumah. Nah, ini yang harus kita siapkan, Mbak. Jangan sampai muncul masalah-masalah baru, nggak mau sekolah, nggak mau belajar misalnya. Enalaan seminggu break. Demikian. Semakin seru saja Sobat R obrolan kita bersama dengan Bu Ratna, Bu Nur dan juga Bu Elis ya pagi hari ini ngomongin soal pubertas. Dan mungkin Sobat RFM juga sebagai orang tua sekarang putra-putrinya lagi memasuki masa pubertas dan pengen sharing juga di sini. Silakan aja bisa tanya-tanya ya lewat telepon 3-nya 4x94, SMS di 0812345940. Hormatnya ketik dulu JM, pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat, baru pagar pertanyaannya apa untuk beliau-beliau ini ya. Bisa juga masuk di Facebook di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM_Mojokerto. Kalau mau masuk lewat BBM juga boleh. Misalkan belum jadi kontak kita, bisa di-invite dulu pinnya 73D7CD4E. Ya mau live streaming?
klik aja www.rfm94.com. Oke, Bu Ratna, Bu Nur, sama Bu Elis, ini sudah ada yang gabung lewat BBM. Ada Mas Permana Putra tanya katanya, apa sih yang dimaksud dengan pubertas dan gimana prosesnya? Tadi sudah dijelaskan ya Bu ya. Pubertas itu lebih kalau dari arti katanya kepada usia menuju kedewasaan ya. Nah, kalau penyebabnya gini atau proses terjadinya. Jadi kita dari mulai lahir gitu ya sampai kemudian tumbuh menjadi besar. Tentu dulu kepalanya kecil kan. Waktu lahir ya. Terus sekarang jadi besar jadi kepala. besar kepala GR-an Bu. Nah, ini apa kalau itu peribahasanya ya. Nah, ini benar-benar besar ukurannya gitu. Nah, membesarnya ini tentu karena hormon pertumbuhan kan, jadi growth hormone. Nah, growth hormone ini akan mempengaruhi hipotalamus, perkembangan hipotalamus yang dulu kecil, akhirnya hipotalamusnya jadi besar dan berkembang, tidak hanya besar aja. Dari perkembangan itu, maka hipotalamus yang berfungsi sebagai penerima rangsang itu akan bekerja. Rangsangannya berupa apa? Ya dari melihat apa? Cowok seksi, cewek seksi. Mulai bekerja dia untuk hormon gonadotropin releasing hormone. Intinya hormon untuk reproduksi. Nah, dari mampu menerima rangsang baik dari penglihatan, pendengaran, penciuman. Nah, gitu ya. Wong enggak terlihat orangnya tapi kalau lihat Ambu. Sopo kira ambu wangi. Aduh seger itu bekerja itu. Gitu ya. Nah, ya, hipotalamusnya bekerja. Akhirnya dia merangsang hipofise anterior terutama sehingga mengeluarkan FSH dan LH. Nah, FSH LH ini akan beredar ke seluruh tubuh. Nah, pada wanita itu akan punya reseptor di ovarium. Ovarium maka akan tumbuh folikel. Folikelnya nanti kalau tumbuh akhirnya bisa jadi sel telur. Nah, sebelum menjadi sel telur itu dia mampu menghasilkan hormon namanya estrogen. Nah, estrogen itu pada wanita kan akhirnya meningkat ya. Nah, akibatnya apa? Mamenya membesar. Terus membentuk tulang-tulang. Nah, yang tadi dikatakan Bu Elis akhirnya membentuk panggul. Panggulnya yang gitar Spanyol gitu ya, bukan gitar kencring. Yang Karena kecil kalau gitar itu kencring biasa dipakai di bis itu. panggulnya sempit nanti kalau melahirkan akan operasi gitu. Nah, selain bentuk panggul, mame juga akhirnya endometriumnya berkembang, kemudian jadi tebal. Nah, pada saat nanti sel telur tidak dibuahi, maka folikelnya mengkeret sehingga estrogen turun. Kalau estrogennya turun, progesteronnya turun, akhirnya yang endometrium yang tebal tadi itu merotoli istilahnya ya, luruh begitu iskemik, ya. ya. Sehingga muncul menstruasi. Menstruasi itu tadi. Itu pada wanita. Kalau pada laki-laki sama prosesnya dari pendengaran, penglihatan, terus hipotalamusnya bekerja. Nah, mampirnya bukan di ovarium. Karena wanita laki-laki nggak punya ovarium. Mampirnya di warung kayaknya ya. Enggak. Nanti dibuang di mana-mana. Nah, mampirnya di testis. Testis nanti akan memproduksi sperma. Spermanya berlimpah sehingga juga mampu menghasilkan hormon testosteron. Nah, testosteron ini kalau pada laki-laki akan menimbulkan kumis terus bulu, dada yang membesar tadi, terus sifatnya yang jantan gitu ya. Suaranya juga sudah membesar gitu ya, Bu ya. Itu proses terjadinya. Oke, sip ya. Sudah dijelaskan prosesnya dari ya kalau cewek seperti ini, cowok seperti itu ya. Berikutnya ada Mas Irul ini, Bu, mau tanya kalau pertumbuhan tinggi badan itu sampai umur berapa ya, Bu ya? Maksimalnya gitu. Ini biasanya kan memang masa pubertas itu adalah masa pertumbuhan ya, luar biasa ya. Tingginya juga yang kok cepet gitu loh, apalagi kalau yang cowok habis kitan gitu langsung drut gitu tingginya. Nah, ini maksimal usia berapa pertumbuhan tinggi badan? Ya, untuk tadi sudah saya sampaikan mulainya untuk wanita sama laki-laki juga berbeda ya, Mbak ya. Nah, ini untuk
pertumbuhan tinggi badan ini kalau secara teori untuk wanita itu macetnya selesainya 18 tahun itu sudah macet, Mbak. Oh, sudah nggak bisa Sudah tinggi nggak lagi. bisa tinggi lagi. Sudah nggak bisa ke atas tapi ke samping betul, mungkin ya. betul. Nah, pada laki-laki Nggih. itu lebih tua lagi. 21 sampai 22 itu Enak sudah macet. Namun ada namunnya, Mbak. Bahwa tinggi badan ini tidak serta-merta secara teori itu dialami oleh semua manusia laki-laki maupun perempuan. Ini juga ada faktor-faktor pendukung eksternal. Seperti Jadi, apa itu? Misalnya begini, makanan. Nah, makanan itu kan ada kandungan-kandungan gizi yang juga akan membantu baik otot maupun jaringan tubuh manusia untuk bisa bertumbuh gitu dan berkembang. Iya. Demikian. Di lain itu juga faktor genetik. Keturunan Ya, ya. betul. Jadi kalau misalnya bapaknya pendek seperti saya ini, suami saya agak pendek. Anak saya yang pertama agak pendek. Oh. Tapi untuk anak saya Yang kedua, jangkung niru sama sekali. ibunya ini ya. Ya kayak gitu, gitu. Jadi ada faktor internal dan ada faktor eksternal yang mempengaruhi tinggi badan tersebut. Oke. Namun secara teori dikatakan bahwa berhentinya tinggi badan seseorang itu tadi wanita 18, Laki-laki 21 sampai 21, 22 ya, Ya, tapi demikian. tetap dipengaruhi dengan itu Banyak tadi masalah faktor tadi, keturunan, betul. terus makanan juga yang Iya, dikonsumsi betul. Gizi-gizi, seperti itu ya. seperti itu. Bapak ibunya pendek mau tinggi ke mana Nah, ini? gitu. Tapi sekarang banyak loh ya seperti itu, Mbak. Ya Gitu ya? tadi karena faktor olahraga dan lain sebagainya. Bisa ya. Iya, bisa gitu Oke, ya. sip. Terima kasih buat Mas Irul dan juga Mas Permana Putra tadi yang sudah tanya lewat BBM ya. Untuk yang lainnya silakan aja. Bu, ini kadang kalau kita lihat ya perubahan secara fisik ya seperti itu. Terus kalau anak sudah gede ini biasanya mulai kadang-kadang yang agak-agak ada yang berontak, mulai agak susah dikasih tahu juga. Ini laki-laki biasanya ya. Terus kadang ketemu koncone apalagi yang mereka istilahnya ini ya, hobinya cocok sama, memiliki kesamaan seperti itu. Terus mereka cenderung juga suka menggerombol atau punya geng. Nah kayak gitu itu grup. Nah, bagaimana itu? Iya, memang untuk remaja ini ya, terutama untuk laki-laki ataupun perempuan sama, karena kan perubahan merasa untuk usia kedewasaan tadi, sehingga ada keinginan untuk menjelajahi dunia orang dewasa. Nah, ini tetapi kita harusnya juga lebih ini diperhatikan juga. Makanya tadi Bu Ratna sudah menjelaskan bahwa komunikasi ini harus penting, karena ya itu tadi kalau kita tidak tahu akhirnya akan terlalu melebar kemana-mana, akhirnya kita nggak tahu juga nanti pergaulannya seperti apa. Tetapi di sana dia pengen menjelajahi dunia dewasa, tetapi untuk masih punya ketergantungan, dalam artian ketergantungan finansial, ini kan masih punya ketergantungan juga tapi perilakunya seolah-olah ingin dewasa. Itu memang pengen mandiri gitu ya. Iya, tetap tapi padahal kadang mandiri minta dituruti apa, ini nggak dituruti, ini pergi dari rumah, uangnya habis pulang. Biasanya gitu, engkau lesu pulang. uang habis pulang. Iya. Ya itu memang nah inilah tadi yang peran dari orang tua inilah yang penting, sehingga bahwa walaupun keinginan untuk menjelajahi dunia dewasa ini ada, tetapi kalau kita arahkan pastinya juga akan ada arahnya juga, sehingga harapannya orang tua itu karena sudah tahu, oh anak saya ini sudah keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru atau dia ingin tahu dunia dewasa, ini harus ya itu tadi komunikasi, tetap inti ini adalah komunikasi. Jadi ya kamu kemana aja sih Dek, maunya apa toh? Karena keingintahuannya untuk mencoba-coba sesuatu itu sangat besar sekali ya di usia-usia pubertas seperti itu ya. Oke. Saya tambahkan, jadi masa pubertas ini memang masa peralihan ya Mbak ya, masa peralihan menuju ke kedewasaan. Nah ini tentunya ada gelombang-gelombang kehidupan yang mereka alami demikian. Nah apa gelombangnya? Ya mungkin temannya, ayo nonton film, ayo lihat gambar-gambar ini, ayo main ke gunung, main ke sana yang jauh dari rumah, mungkin nanti hal-hal bahaya yang mereka tidak ketahui itu
bisa terjadi. Ini gelombang kehidupan mereka yang mungkin dulu kita juga kayak gitu ya. Nah, tapi karena kita dulu itu ya gimana ya? Terbatas mungkin ya betul, dulu. terbatas juga ada rasa kasihan sama orang tua ya kayak gitu. Anak sekarang kan enggak fasilitas begitu ya. banyak sekali. Fasilitasnya luar biasa. Kalau ya itu tadi kalau enggak dikasih mereka lebih cenderung untuk gondok, untuk keluar dari rumah yang kayak gitu. Itu memang akan terjadi, Mbak. Akan terjadi karena memang itu kehidupan mereka, masa tumbuh kembang mereka memang seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari segi anak mulai lahir sampai mereka ke dewasa itu memang ada tahapan-tahapan. Misalnya masa bayi ini dimulai dari 0 sampai 1 tahun. Ini kayak apa perkembangannya? Akan berkembang lagi 1 sampai 3 tahun. Ini masa toddler. Masanya itu akan seperti apa? Menuju preschool 3 sampai 6 tahun. Kemudian masa sekolah 6 sampai 12, masa pubertas 12 sampai 18. Ini semua mempunyai masa yang tidak sama. Dan orang tua memang harus tahu gitu. Harus tahu. Nah, ini yang berbahaya di masa pubertas memang. Yang paling paling betul. apa ya istilahnya banyak tantangannya Banyak ketika menghadapi tantangan. anak di masa pubertas karena ini ya. sudah lebih ke arah sosial ya, lebih ke arah sosial. Jadi fisiknya, psikologinya ini akan mempengaruhi kehidupan sosial kita juga gitu, keluarganya juga kan gitu. Mbak, anakmu nabrak orang misalnya. Ini orang tua juga sudah nggak karu-karuan di rumah. Ini kan masa-masa anak trek-trekan dan lain sebagainya. Ya, ini timbulnya juga muncul ke orang tua juga gitu. Aduh, anakku gimana ya, Kadang-kadang kok blek beling. Misalnya seperti itu. Nah, ini yang patut kita garis bawahi ya untuk menghadapi anak-anak selama masa pubertas ini ya. Sama yang disampaikan oleh Bu Elis tadi sama Bu Nur bahwa memang peran orang tua sangat besar. Di samping peran orang tua juga peran lingkungan, Mbak. Bagaimana orang tua bisa ojo nak, jangan nak, tapi lingkungannya mendukung. Sangat ini Itu loh Mbak yang jadi saling ketergantungan ya antara anak keluarga dan juga lingkungan istilahnya saling berini ya. Iya betul. Iya, kadang jadi orang tua tuh gini loh, kadang nemoni anaknya ndablek gitu. Ya ampun iki yo ngene cilik digedhekno gede koyo ngene gitu. Dicilikno meneh kaya apa klambi bekne gitu. Mungkin kalau anak kecil dulu nakal minta es, paling-paling kayak gitu, minta boneka, minta mainan, cukup kalau nggak punya uang dipendeli gitu aja ya. Kalau sekarang gede dipendeli tambah melok pendeli ya. Agak susah ya Bu ya menghadapi memang. Mungkin juga tips ya bagi orang tua yang bekerja gitu ya. Kan tidak selalu bisa mendampingi anak. Iya, memonitor terus mungkin gitu kita ya. pulang sekolah enak ada salim terus buka meja makan. Cocok ya dimakan, kalau enggak bikinkan ini. Kalau sekarang buka meja makan, syukur-syukur ada yang dibuka terus isinya ada ya. Kadang nggak ada. Kadang nggak ada. Kalau nggak cocok, minta siapa dia, gitu kan. Akhirnya, nah ini tips bagi yang Pekerja ibu ibu pekerja gitu ya. Intinya tetap komunikasi. Jadi kalau ibu datang teko gitu kan, ya terus muni, nak apa gitu ya. Tadi pelajarannya apa, tadi main di mana gitu. Terus jangan lupa ngasih apa ini Bu? Yang ngasih sangu. Oh, kirain ngasih apa Bu? Jadi komunikasi teko muni gitu ya, terus ngasih gitu ya. Jadi tetap komunikasi. Apalagi anak tambah masa sudah pubertas seperti ini pasti keperluannya juga banyak ya nggak sih? Kalau mungkin dulu cuma beli makan beli es gitu aja, sekarang nggak, sudah mulai mengenal minyak juga, minyak wangi karena sudah bau badan tadi ya Bu Elis ya. Seperti itu kan. Terus sabun pembersih muka. Sudah mulai kayak gitu, jerawat juga. Kadang kalau mah gawe iki lo facial gitu. Nah, sudah bahkan mulai cowok banyak juga minta loh. Iya betul. Ini sudah ada yang telepon Ibu, coba kita angkat dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo, pagi. Iya, selamat pagi, sama Mas siapa ini? Pak Izin, Kak. Hah? Pak Izin. Oh, Mas Faizin. Kok tumben sih backgroundnya backsoundnya di belakang itu loh. Rame Kenapa, banget. Mbak? Ada orang ngaji dah? Oh iya. Wah, enak kok ono. Kan sebelahnya masjid, Mbak. Iya. Oke, silakan Mas Faizin, mau tanya apa sama ibu-ibu ini? Iya, kalau pubertas dengan nggak jauh dari bimbingan orang tua, Mbak ya. Kalau bimbingan orang tua itu kan, kalau menurut saya kan ada yang keras, ada yang biasa, ada yang kayak pelan-pelan gitu ya. Nah ini minta kalau positif negatifnya itu gimana gitu, kalau pendidikan kalau yang keras itu gimana, kalau yang
apa yang pelan-pelan itu. Gitu ya. Terus lebih baiknya itu yang gimana gitu. Maksudnya kalau memang kan namanya anak kan kadang ini ada yang dibilang pelan-pelan itu udah nganut gitu. Ada yang ini apa malah ini dibilangin yang apa kayak apa sih istilahnya itu? Apa dikandani tambah kok dikongkon kadangan. Ah ya kalau dibilangin pelan-pelan itu malah tambah lasu gitu Mbak ya. Iya. Sampean termasuk malah tambah nemen gitu ya. Kalau sampean termasuk yang mana ini? Kenapa? Kalau sampean termasuk yang mana? Yang dikandani pelan-pelan apa yang kenceng? Aku kebiasaan kalau kecil dulu sukanya ini Mbak. Keras sih Mbak. Suka apa? Keras. Kalau sekarang biasa dipelan-pelan Mbak. Oh gitu Kalau ya. kita beli. Oke, terus ada lagi. Gerang soalnya. Lo kamu bertas tak sampai Digi? Kenapa? Lo sampean kamu bertas tak ini? Loh, Wes keliwat ya. Oke, ada lagi? Mas Faizin? ya gitu aja Mbak Gitu ya. aja ya. Terima Oke, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur suwun buat Mas Faizin ya. Makanya saya agak pangling tadi di belakang kok rame sekali ya. Oke, Mas Faizin tanya tentang bimbingan orang tua. Ini baiknya kalau menghadapi anak dalam masa pubertas itu yang keras atau yang lemah lembut atau yang bagaimana? Dan dampaknya seperti apa? Sebaiknya gimana ini? Monggo Bu Ratna. Iya. Jadi gini, peran orang tua itu di dalam membimbing anak itu memang macam-macam ya Mbak ya. Jadi kalau dikatakan kalau pubertas bagaimana gitu, ini tergantung juga dari orang tuanya ini model bimbingannya sejak awal itu seperti apa. Jadi model bimbingannya kalau secara teori ya. Itu beda-beda Mbak. Jadi ada yang demokratis, ya, ada yang otoriter, ada yang campuran, gitu. Nah, model bimbingan yang seperti apa Yang baik yang gitu. baik itu kita tidak bisa mengatakan yang paling baik adalah otoriter, yang paling baik adalah demokrasi, yang paling baik adalah campuran. Tidak ada seperti itu. Yang paling baik adalah yang tepat pada saat anak itu sedang tumbuh dan berkembang, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini kayak kayak sinetron jadinya, tapi mudah-mudahan orang tua tidak tidak berperilaku otoriter dalam segala hal, atau demokratis dalam segala hal, atau campuran dalam segala hal. Mudah-mudahan semua orang tua tidak seperti itu. Jadi kenali dulu anak. Nah, di saat yang bagaimana saya harus demokratif, di saat yang bagaimana saya harus otoriter, dan sebaliknya pada saat bagaimana kita akan melakukan bimbingan pada anak dalam kondisi yang campuran demokratis atau otoriter. Jadi melihat kondisi dulu melihat ya, kondisi, disesuaikan. jangan menyesuaikan dirinya sendiri orang tua itu. Ya, sesuaikan dengan kondisi pada saat anak itu sedang dalam masa tumbuh kembang yang seperti apa. Kalau saya katakan tadi masa kanak-kanak, ya saya tentunya tidak boleh dong otoriter, ya seperti itu. Ayo adik, jangan pegang pisau. Kita sekali bilang jangan, anak akan yang ingat tambah terus. Iya, penasaran gitu. Yuk saya di rumah itu loh pegang pisau itu loh boleh setiap saat. Kenapa saya nggak boleh? Nah, ini posisi kan kita tidak boleh Mbak otoriter. Kalau otoriter anak akan nyuri-nyuri. Gitu. Nah, demikian juga pada saat anak pubertas. Kita ketahui tadi di masa pubertas adalah anak dengan kondisi emosi yang seperti itu, sangat tidak stabil, naik dikandani marah-marah, kan seperti itu. Jadi paling pinter di dunia ini mereka pada saat itu. Kalau kita bersikap otoriter, tentu saja kita yang akan salah. Gitu. Salahnya gimana? Ya kalau anaknya pulang pergi enggak bisa pulang lagi. Kalau enggak, kita kan yang salah gitu. Bahkan ini ada contoh. Si anak dimarah-marah karena menghilangkan HP temannya. Apa yang terjadi? Begitu besar rasa marahnya orang tua kepada dia, baik laki maupun perempuan, gantung diri. Yang seperti itu yang kita jangan sampai terjadi. Nah, makanya kita harus lihat kondisi anak. Jangan terus mengedepankan ego kita gitu ya. Aku orang tua, aku sing bandani kowe harus begini seperti yang saya inginkan. Nah, jangan seperti itu gitu ya. Jadi Mas Faizin seperti itu ya Mas Faizin. Kalau misalnya nanti punya anak yang sedang masa tahap tumbuh kembang yang bagaimana ini? Itu saya harus bersikap bagaimana. Jangan dirinya dikedepankan. Kedepankan anaknya ini sedang masa apa gitu.
khususnya kalau tadi di garis bawahi adalah masa pubertas yang masa peralihan. Nah, ini kita juga harus nengah minggir sebagai orang tua. Kalau bahasa Jawanya nengah minggir itu apa ya? Jadi harus gimana ya harus istilahnya? lihat kondisi lah, harus lihat kondisi gitu. Jadi jangan merasa orang tua yang bandani, orang tua yang ini, karena seperti itu anak nanti akan melenceng jauh dari apa yang kita harapkan. Demikian. Oke, iya. Mudah-mudahan jadi bisa Mas jadi di sini nggak ada keras, lemah, lembut, campuran nggak ada, tapi disesuaikan dengan kondisi ya. Terus juga kita tahu kondisi anak, karena anak kan juga beda-beda ya. Ada yang cuma di ini aja di senggrang atau di pendelian dia udah nangis. Ada yang gimana gitu ya. Jadi mancal-mancal sejak yang kecil. paling tahu juga kan orang tua ya. Betul. Jadi orang tua tahu Orang tua bagaimana lah harus menghadapi anaknya. Betul, Gitu. ya. Oke, sip. Berikutnya ada yang masuk lewat SMS. Oh, telepon dulu aja kita angkat ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, pagi. Dengan siapa ini, Mas? Halo? Adiknya yang tadi. Oh, Mas Hendra Klewo. Nggih. Nggih, monggo. Silakan. Kok rada gak ono suara nih backgroundnya tadi sampean cilik nata nganune masjid. HP-ne Cece, Mbak. Oh, Mang Banter ya. Oh, iya wis. Oke, silakan mau tanya apa? Mas Hendra. Masalah pubertas itu kan peran orang tua penting ya. Nggih. Menurut saya kepolisian juga penting juga sih. Loh, maksudnya? Soalnya gini, masa pubertas itu kan anak itu mulai ngerti daerah luar-luar gitu. Pergaulan di luar sana itu gimana gitu. Itu biasanya mulai ngerti. Terus? Terus yang saya maksud kepolisian tadi itu ya. Iya. Sekarang tuh rata-rata anak laki-laki yang mulai pubertas itu terjun ke daerah kayak balapan motor gitu. Oh, balapan liar gitu ya. Balapan liar, iya. Soalnya sekarang itu kayak hal yang biasa gitu loh. Gak ada tanggapan yang serius dari pihak kepolisian. Oke, sip. Soalnya saya sendiri juga ngalami gitu dulu. Oh, sampean sing bagian opo sampean? Pelaku. Nari karcis. Nari karcis kata Bu Nur. Saya pernah jadi joki juga. Oh gitu, iya. Kayak hal yang biasa gitu. Nah, bagaimana ini biar tidak menjadi sebuah kebiasaan bagi anak-anak yang masuki masa pubertas begitu? Iya. Oke. Terus kalau anak perempuan juga gitu, sukanya lihat-lihat kayak gitu juga. Oh, suka lihat balapan liar juga? Iya. Oh, gitu ya. Kok saya enggak ya dulu ya? Apa? Saya balapan karung itu. Terus ngono itu balik. Ya apa karung melbu karung ini. Gitu aja. Iya, gitu aja, Mbak. Oke deh, terima kasih ya, Mas Iya, Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nah, ini kebetulan belajar dari pengalamannya ini ya Bu ya, katanya tadi. Oke, sebelum kita jawab Mas Hendra, ada yang telepon lagi nih, coba kita angkat ya Bu ya. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Nggih, pagi. Wah, ini Bapak-bapak kalau ini. Pagi, gak diangkat-angkat. Oh iya, mohon maaf, ini baru bisa masuk. Nggih, Mas Michael apa nih yang mau ditanyakan sama Ibu? Iya, kalau umurnya berapa tadi, Mbak? Kalau perempuan 10 sampai 14, 10, kalau ya. laki-laki Kalau 11 sampai 15. Seandainya kalau berbuat jelek itu bisa hamil ya, Mbak ya? Umur segitu itu, Mbak. Oh, gitu. Iya. Ya. Kan rawan ya kalau perempuan seperti itu berbuat seperti itu sama laki-laki. Iya. Apakah bisa langsung hamil umur 10 itu? Terus ya. Ada gimana caranya tadi? Oke, gitu ya. Wanti-wanti ke anak-anak kita ya. Oke. Jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti itu. Oke, terima kasih Iya, ya, terima kasih. Mas. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih buat Mas Michael.
Sebelum ke Mas Michael, kita jawab dulu Mas Hendra tadi ya, Bu, tanya tentang peran orang tua. Memang penting. Nah, kepolisian katanya juga penting, apalagi mengingat ini perkembangan zaman ya istilahnya. Kalau mungkin zaman kita dulu balapan paling balapan karung ya, Bu ya. Kalau sekarang balapan liar. Ini nggak hanya anak laki-laki, anak laki-lakinya yang main, anak perempuannya juga suka nonton kayak gitu. Nah, ini bagaimana, Bu? Oke, ya, ini memang jadi satu fenomena tersendiri. Bahkan saya itu sampai pernah lewat sama suami. Apa di jalan kan Mojokerto ini perkembangannya sangat pesat ya untuk jalan-jalan. Alhamdulillah di bawah pemerintahan Bapak MKP ini semua jalan-jalan desa itu diperbaiki ya. Perbaiki lebar. Nah, dari pembangunan yang sedemikian pesat ternyata ada dampaknya. Tengah sawah jalan lurus, jalannya mulus. Wah, di situ. Apa namanya? Sudah yang cewek-cewek habis maghrib pada berangkat nonton. Nah, mungkin salah satu dari sekian banyak juga jadi pelaku yang ceweknya gitu ya. Nah, yang laki-laki anak-anak sekarang sudah bisa naik sepeda motor umur 10 sudah dibeliin sama orang tuanya, apalagi tadi murah katanya ya sepeda motor ya. Jadi di sini Satria. Nah, iya, di sini yang ini adalah orang tua memang ini ya, Bu ya, kalau menghadapi anak seperti itu bagaimana? Nah, ataukah kita memberikan batasan anak usia berapa baru bisa pegang sepeda motor atau gimana, Bu? Iya, jadi begini. Untuk orang tua jelas ya. Jadi harus selektif dalam memberikan fasilitas pada anak. Nah, yang Bapak polisi tadi ini juga kami minta gitu ya. Karena di daerah dekat rumah itu ada. Dan itu sebenarnya gampang anak-anak itu, anak-anak SD SMP kok. Datang aja mobil patroli, polisinya 5 lewat tok itu loh. Kabur langsung ya, Bu. Iya, kabur. Tapi nanti habis lewat ya kembali lagi. Nah, ini ya. Jadi perlu diberikan solusi. Jadi solusinya itu yang gini, apa namanya? Out of the box gitu ya. Jangan hanya yang selama ini sudah dijalankan. Bagaimana supaya anak itu sudah mulai ada kendalian di dalam dirinya. Dari solusi baik itu dari orang tua, Bapak polisi maupun pemerintah dalam hal ini penyedia fasilitas. Gitu ya, Bu ya. Oke, ya. sip. Langsung lanjut ke Mas Michael tadi, anak usia 10 sampai 14 kalau cewek pubertasnya masuknya tadi ya 11 sampai 15. Nah, di masa pubertas seperti itu kalau misalkan ada yang anak berbuat enggak baik gitu ya. Tadi yang ditanyakan, kira-kira bisa hamil enggak? Terus wanti-wantinya kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita yang masuk masa pubertas supaya terhindar dari itu, kita enggak menutup mata ya, Bu ya. Memang kadang ada yang seperti itu di luar ini kayak gitu kan ya, kita berharap ini tidak akan terjadi lagi. Nah, bagaimana ini Bu Ratna? Bu Elis atau Bu Elis, monggo. Untuk kan begini, tadi sudah dijelaskan dari Bu Nur bahwa pubertas tadi kan perkembangan hormon, di mana kalau dia sel telur ini sudah matang, itu nantinya kalau dia tidak ada pembuahan ini akan luruh menjadi menstruasi, sehingga tanda bahwa sel telur sudah bisa berkembang itu adalah terjadinya menstruasi itu tadi. Sehingga kalau seorang wanita ini sudah di batas-batas dia sudah bisa menstruasi, seandainya ada berbuat jelek misalnya, itu pasti ada bisa ya. Pasti sebagian besar ini pasti bisa hamil karena apa? Sperma sekali keluar itu yang dikeluarkan adalah 20 jutaan. Padahal untuk menjadi hamil itu hanya cukup butuh satu saja. Ya, sehingga kemungkinan lebih besar pasti gitu ya. Besar ya. Itu sehingga oleh sebaiknya memang ya ini harus dijelaskan bahwa jangan sampai bermain-main gitu dengan ini, karena sekalipun itu bisa terjadi hamil. Jadi karena mengingat itu tadi ya sudah siap bahkan, kan istilahnya. Iya, beberapa tahun kemarin kan ada anak SD kasus juga. Nah, itulah jangan sampai itu terjadi, maksudnya begitu. Oke. Ya, Bu Ratna, Bu Nur, Bu Eli sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak tapi waktunya nggak cukup ya. Ini mungkin Bu Ratna aja ya yang terakhir, Bu, pesan buat para orang tua ya, kepada yang memiliki putra-putri memasuki masa pubertas seperti apa ini, Bu? Oke, baik. Jadi tadi sudah disampaikan Bu Elis, kalau manusia wanita itu sudah menstruasi, manusia laki-laki sudah mengalami mimpi basah, berarti sudah ada proses kematangan di dalam sel reproduksinya.
Dan itu kalau terjadi pembuahan atau terjadi suatu hubungan seksual di antara keduanya, itu pasti ada kemungkinan 99% akan hamil, bisa hamil. Nah, dengan adanya hal semacam ini tentunya kita sebagai orang tua nggak mau dong kayak gitu anak kita, baik laki-laki maupun perempuan ya. Ini maka orang tua itu tadi yang sangat kita harapkan adalah jangan sampai merasa sungkan untuk memberi atau menjelaskan tentang sex education ini kepada putra-putrinya. Kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu guru, walaupun kita sebetulnya sudah ada MOU, sudah ada namanya kerjasama yang baik antar SMP, SMA yang ada di Kabupaten Mojokerto untuk bisa menyampaikan sex education kepada anak didiknya. Namun orang tua tetap harus waspada, harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada anak-anaknya. Jangan sampai merasa sungkan sehingga anaknya mencari tahu di luar. Jangan sampai kita merasa canggung sehingga anaknya mencari tahu dari teman-teman yang mungkin teman-temannya belum tentu kebenarannya atau bahkan bisa menjerumuskan ke hal yang lebih jelek. Jadi orang tua harus merangkul anak-anaknya, dan ini tidak bisa mendadak Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah ya. Jadi harus kita laksanakan sejak anak-anak kita di usia dini. Terbiasa terbuka betul, begitu ya. Terbiasa terbuka, merasa berkawan dengan mereka, jangan menjauhi, jangan merasa tidak nyaman berdekatan dengan anak-anak kita. Itu karena tidak bisa kita jalankan mendadak di saat anak itu pubertas. Nanti ibunya merasa waduh wes kebablasan aku, ini anak saya sudah gede-gede. Nah, kalau sudah seperti ini ya siapa yang merasa kecewa kan? Jadi komunikasi itu dimulai dari sedini mungkin ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Ibu Ratna, Ibu Nur, Bu Elis juga untuk kedatangannya di RFM. Semoga obrolan kita pagi hari ini bermanfaat buat sobat RFM, khususnya buat para orang tua juga yang memiliki putra-putri memasuki usia pubertas. Begitu ya. Oke, terima kasih loh. Saya juga sudah tahu banyak karena saya juga di sini kan yang menjadi pubertas itu tadi gitu kan ya. Belajar banyak saya. Oke Bu, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Oke, sobat RFM, sampai di sini kebersamaan saya Hana Widianti menemani obrolan kita di pagi hari ini di OTW. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dari Keranggan 5 nomor 52 di Kota Mojokerto, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.